semuanya. Pernahkah teman-teman berpikir kenapa sih airbag mobil itu dapat mengembang hanya dalam sepersekian detik saat terjadi kecelakaan? Atau kenapa roket itu mampu meluncur ke luar angkasa dengan dorongan yang sangat besar? Di sisi lain, teman-teman pernah penasaran juga nggak nih bagaimana botol plastik, pipa PVC, ban kendaraan, hingga pakaian sintetis yang kita gunakan setiap hari itu dapat dibuat? Meskipun semua itu terlihat berbeda, semua fenomena tersebut itu melibatkan proses kimia yang luar biasa, yaitu reaksi peledakan dan reaksi polimerisasi. Reaksi peledakan itu dia menghasilkan energi yang sangat besar dalam waktu yang singkat, sedangkan reaksi polimerisasi dia akan menggabungkan molekul-molekul kecil menjadi material yang kuat dan bermanfaat bagi kehidupan modern. Melalui presentasi ini, kami akan membahas pengertian, mekanisme, serta berbagai penerapan reaksi peledakan dan reaksi polimerisasi yang berhubungan langsung dengan kinetika kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kinetika kimia, kita mempelajari laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti suhu, konsentrasi, tekanan, dan katalis. Di antara berbagai jenis reaksi kimia, terdapat dua reaksi yang sangat penting dan memiliki karakteristik yang bertolak belakang, yaitu reaksi peledakan dan reaksi polimerisasi. Reaksi peledakan, seperti yang sudah dijelaskan, itu berlangsung sangat cepat dan menghasilkan energi yang besar dalam waktu singkat. Sebaliknya, reaksi polimerisasi itu mengubah molekul-molekul kecil atau monomer menjadi molekul yang besar disebut polimer, yang banyak dimanfaatkan dalam industri plastik, tekstil, dan berbagai produk modern. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama dipelajari melalui prinsip kinetika kimia karena berkaitan erat dengan kecepatan dan mekanisme reaksi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai reaksi peledakan. Nah, reaksi peledakan ini itu memiliki beberapa karakteristik utama, seperti reaksinya itu berlangsung sangat cepat dan menghasilkan energi besar dalam waktu yang singkat. Terus, dia juga terbentuk gas bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi yang memicu gelombang kejut. Lalu, dia juga bertekanan sangat besar dan dapat memberikan dampak mekanis pada lingkungan sekitar. Secara kimia, ledakan terjadi karena pemutusan dan pembentukan ikatan kimia yang berlangsung sangat cepat, sehingga energi yang tersimpan dilepaskan secara tiba-tiba. Menurut teori reaksi berantai, proses ini seringkali melibatkan pembentukan radikal bebas yang mempercepat reaksi berikutnya sehingga ledakan dapat terjadi secara berkesinambungan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi peledakan. Nah, teman-teman, reaksi peledakan itu dia termasuk di dalam reaksi berantai, yang artinya reaksi ini dia berlangsung melalui pembentukan radikal bebas yang terus bereaksi secara berantai. Nah, berdasarkan pembawa rantai yang dihasilkan pada setiap langkah propagasi, reaksi rantai ini dia dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu reaksi tidak bercabang atau reaksi stasioner dan juga reaksi bercabang atau reaksi non-stasioner. Nah, pada reaksi berantai itu terdapat tiga langkah, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi, di mana A itu merupakan bereaksi, lalu ada R star yang merupakan radikal atau pembawa rantai, lalu ada P yang merupakan produk hasil reaksi, dan ada nilai N juga yang menunjukkan jenis reaksi rantainya. Misalnya, jika N-nya itu 1 berarti dia disebut reaksi rantai stasioner atau yang tidak bercabang. Sedangkan jika N-nya itu lebih dari 1, dia disebut reaksi rantai bercabang atau non-stasioner. Nah, artinya apa? Artinya pada reaksi bercabang itu satu radikal dia dapat menghasilkan lebih dari satu radikal baru, karena jumlah radikal itu dia akan terus bertambah dan reaksinya itu juga akan menjadi semakin cepat serta dapat menimbulkan ledakan. Nah, kita masuk pada aproksimasi keadaan tunak atau steady state approximation. Dia merupakan sebuah pendekatan matematis yang digunakan untuk mencari tahu jumlah zat antara atau radikal yang ikut di tahap propagasi. Nah, dasar dari pendekatan ini itu merupakan sebuah asumsi sederhana namun ternyata sangat kuat, yaitu bahwa jumlah radikal itu dia dianggap berjumlah tetap sepanjang reaksi itu berlangsung. Artinya apa? Artinya kecepatan terbentuknya radikal R ini dia sama persis dengan kecepatan hilangnya atau terurainya radikal R tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat pada persamaan keempat ini, dia merupakan prinsip keseimbangan radikal, di mana dia juga merupakan
persamaan pertama yang menjadi fondasi dari seluruh penurunan ini. Di sini persamaannya yaitu berbunyi laju pembentukan radikal R itu sama dengan laju pemusnahan radikal R. Nah, secara fisik ini berarti pada setiap saat radikal yang baru terbentuk, itu dia akan langsung diimbangi oleh radikal yang hilang. Sehingga konsentrasi radikal itu tidak pernah berubah secara signifikan selama reaksi itu berlangsung. Selanjutnya bisa teman-teman lihat pada persamaan yang kelima, itu dia merupakan neraca laju radikal, di mana di sini persamaannya berbunyi K1 kali konsentrasi A sama dengan K3 dikali konsentrasi R dikurangi K2 dikali N kurang 1 dikali konsentrasi R dikali konsentrasi A, dimana ini berarti ruas kirinya yaitu K1 kali konsentrasi A, itu dia menyatakan laju pembentukan radikal dari tahap inisiasi, di mana molekul A itu dia akan terurai, dia menghasilkan radikal pertama dengan konstanta laju K1. Sedangkan ruas kanannya dia memiliki dua suku, yaitu suku pertama K3 kali E radikal yang menyatakan laju pemusnahan radikal pada tahap terminasi dengan konstanta laju K3. Sedangkan suku kedua yaitu K2 kali N kurang 1 kali konsentrasi E radikal kali konsentrasi A, itu dia menyatakan laju pembentukan neto radikal dari tahap propagasi, di mana setiap satu radikal itu dia akan menghasilkan N radikal baru, sehingga pertambahan neto radikal per siklusnya itu adalah N kurang 1. Nah, kita masuk pada persamaan ke-6, yaitu merupakan kondisi keadaan tunak, di mana di sini persamaannya berbunyi K1 kali konsentrasi A dikurangi K3 kali konsentrasi E radikal ditambah K2 kali N kurang 1 kali konsentrasi E radikal kali konsentrasi A sama dengan 0, yang juga sama dengan turunan konsentrasi E radikal terhadap waktu. Nah, ini merupakan inti dari aproksimasi keadaan tunak, karena kondisi konsentrasi E radikal itu dia dianggap konstan, maka perubahan konsentrasi E radikal itu terhadap waktu ditulis D kali konsentrasi E radikal per dt sama dengan 0. Secara fisik ini berarti sistem itu sudah mencapai keseimbangan dinamis, di mana laju pembentukan dan pemusnahan radikal itu dia saling mengimbangi satu sama lain secara tepat. Selanjutnya pada persamaan yang ketujuh, ini merupakan penyederhanaan aljabar. Di sini persamaannya berbunyi min K3 kali konsentrasi E radikal ditambah K2 kali N kurang 1 kali konsentrasi E radikal kali konsentrasi A sama dengan min K1 kali konsentrasi A. Persamaan ini dia diperoleh dari mana? Persamaan ini dia diperoleh dengan memindahkan suku K1 kali konsentrasi A dari ruas kiri ke ruas kanan persamaan 6. Langkah ini juga merupakan manipulasi aljabar biasa untuk mengisolasi semua suku yang mengandung konsentrasi E radikal pada satu ruas. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita dapat menyelesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai konsentrasi E radikal. Nah, selanjutnya di sini pada persamaan ke-8 yang berbunyi konsentrasi E radikal sama dengan K1 dikali konsentrasi A bagi dengan K2 kali 1 kurang N dikali konsentrasi A ditambah K3. Ini merupakan hasil akhir dari penurunan aproksimasi keadaan tunak. Nah, persamaan ini dia tuh memberitahu kita bahwa konsentrasi E radikal di sepanjang reaksi itu ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu laju inisiasi yang diwakili oleh K1 konsentrasi A di pembilang, lalu laju propagasi neto yang diwakili oleh K2 kali 1 kurang N kali konsentrasi A di penyebut, dan juga laju terminasi yang diwakili oleh K3 di penyebut. Nah, selanjutnya ada pada persamaan 9 dan 10. Di sini merupakan substitusi K3, yaitu K3 sama dengan KW tambah KG. Karena Karena radikal itu pada tahap terminasi itu dia dapat hilang akibat tumbukan dengan radikal lain di fasa gas maupun karena bertumbukan dengan dinding wadah. Maka konstanta laju K3-nya itu dapat dinyatakan sebagai jumlah dari kedua konstanta tersebut, yaitu K3 sama dengan KW tambah KG. Dengan demikian, konstanta terminasi total K3 itu merupakan jumlah dari kedua konstanta tersebut. Di sini bunyi persamaannya yaitu konsentrasi E radikal sama dengan K1 dikali konsentrasi A dibagi dengan K2 dikali 1 kurang N dikali konsentrasi A ditambah KW ditambah KG. Nah, sebenarnya persamaan 9 dan 10 ini kalau dilihat-lihat itu identik secara matematis, hanya saja cara penulisannya yang berbeda.
Selanjutnya pada persamaan ke-11 itu merupakan keadaan kritis ledakan yang sudah kita bahas pada batas ledakan, di mana pada reaksi rantai non-stasioner atau reaksi bercabang itu jumlah radikal yang terbentuk pada setiap tahap reaksi itu terus bertambah, yaitu N lebih dari 1. Artinya apa? Artinya setiap satu radikal yang digunakan dapat dalam tahap propagasi itu dia dapat menghasilkan lebih dari satu radikal baru sebagai pembawa rantai. Karena jumlah radikal ini yang dia semakin bertambah, maka kemungkinan terjadinya ledakan itu juga semakin meningkat. Dia semakin meningkat itu ketika K2 dikali N kurang 1 dikali konsentrasi A sama dengan KW ditambah KG. Nah, pada reaksi peledakan sendiri ada yang dinamakan dengan batas peledakan. Batas peledakan pertama yaitu pada tekanan yang sangat rendah, pembawa rantai atau radikal itu dia bergerak sangat cepat menuju dinding wadah. Akibatnya apa? Akibatnya pemusnahan radikal di dinding itu dia akan berlangsung sangat besar sehingga nilai KW-nya itu menjadi semakin tinggi. Nah, sebaliknya kemungkinan antara pertumbukan antar radikal ini malah sangat kecil sehingga nilai KG-nya itu menjadi rendah. Karena itu, penyebut pada persamaan 10 itu dia bernilai positif cukup besar sehingga reaksinya itu dapat berlangsung normal tanpa terjadi ledakan. Akan tetapi ketika tekanan itu mulai kita tingkatkan, maka nilai KW-nya itu justru menurun lebih cepat dibandingkan kenaikan nilai KG. Nah, pada tekanan tertentu kondisi ledakan ini mulai tercapai, yaitu K2 kali N kurang 1 kali konsentrasi A sama dengan KW tambah KG, di mana KW ini merupakan konstanta laju terminasi di dinding atau wall deactivation konstan, di mana nilai KW ini dia menunjukkan seberapa cepat si radikal itu dia hilang karena menumpuk dinding wadah reaksi. Sedangkan KG itu merupakan konstanta laju terminasi di fasa gas atau gas fasa termination constant, di mana nilai KG ini dia menunjukkan seberapa cepat radikal dia hilang karena bertumbukan dengan radikal lain di dalam fase gas. Selanjutnya yaitu batas ledakan kedua, di mana setelah batas ledakan pertama ini dia dapat terjadi pada rentang tekanan yang cukup luas. Jika tekanan itu dia terus dinaikkan, gerakan pembawa rantai ini dia akan pada saat menuju dinding itu malah menjadi semakin sulit. Akibatnya apa? Akibatnya pemusnahan radikal di dinding itu malah menjadi semakin kecil dan nilai KW-nya juga rendah. Di sisi lain, peluang radikal dia saling pertumbukan itu malah semakin besar. Karena apa? Karena tekanan yang meningkat, sehingga nilai KG-nya menjadi sangat tinggi. Keadaan ini membuat penyebut pada persamaan 10 juga dia kembali bernilai positif cukup besar, sehingga reaksinya itu kembali berlangsung secara stabil tanpa ledakan. Nah, kondisi ini disebut sebagai batas ledakan kedua. Selanjutnya adalah batas peledakan ketiga. Setelah melewati batas peledakan kedua, reaksi ini dia masih dapat berlangsung stabil pada tekanan tertentu. Akan tetapi, jika tekanannya terus dinaikkan, panas yang dihasilkan selama tahap propagasi itu dia tidak dapat keluar dari sistem secepat panas tersebut terbentuk. Akibatnya, panas itu akan terus menumpuk dan mempercepat laju reaksi. Efek termal ini akhirnya dapat memicu ledakan akibat kenaikan suhu yang sangat tinggi. Kondisi ini disebut sebagai batas ledakan ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk pada reaksi percobaan dan ledakan. Contohnya di sini kita menggunakan reaksi dari pembakaran hidrogen, yaitu 2 molekul gas hidrogen bereaksi dengan 1 molekul gas oksigen menghasilkan 2 molekul air. Nah, pada kelihatannya itu reaksi ini tampak sangat sederhana, namun di baliknya itu terdapat mekanisme yang sangat kompleks. Kita bisa lihat pada tahapan mekanisme yang pertama, yaitu pada persamaan 14, ini merupakan tahap inisiasi, di mana 1 molekul hidrogen dia bereaksi dengan 1 molekul oksigen. Dengan bantuan konstanta laju reaksi K1, dia menghasilkan radikal hidroperoksil dan juga radikal hidrogen bebas. Nah, ini adalah tahap pemicu ikatan dalam H2 dan O2 yang diputus oleh energi. Selanjutnya pada persamaan ke-15 ini merupakan tahap propagasi 1, di mana molekul hidrogen itu dia bereaksi dengan radikal hidroperoksil menggunakan laju K2 menghasilkan radikal hidroksil dan juga 1 molekul air. Nah, radikal dari tahap inisiasi sebelumnya itu dia menyiram molekul H2, lalu dia menghasilkan air pertama sekaligus radikal baru. Lalu rantai reaksinya itu akan terus berlanjut karena radikal baru ini akan terus terbentuk. Nah, hal ini bisa dilihat pada persamaan yang ke-16 pada tahap propagasi yang kedua, di mana molekul hidrogen itu dia bereaksi dengan radikal hidroksil dengan laju K3, dia menghasilkan kembali radikal hidrogen dan juga molekul air. Nah, radikal HO ini
dari persamaan 15 itu dia kini bereaksi lagi dengan H2. Dia akan menghasilkan air kedua dan meregenerasi radikal H, dan ini membuat reaksi itu dia akan berputar terus seperti siklus, dan inilah inti dari chain reaction. Nah, selanjutnya pada persamaan ke-17 itu merupakan percabangan 1, di mana radikal hidrogen dia akan bereaksi dengan oksigen menggunakan laju K4 dan menghasilkan radikal hidroksil dan juga radikal oksigen. Nah, ini adalah tahap paling kritis. Kenapa? Karena dari satu radikal itu ternyata dia sudah menghasilkan 2 radikal baru. Inilah yang disebut dengan percabangan, di mana jumlah radikal ini dia akan berlipat ganda dan kalau tidak dikendalikan dia akan menyebabkan ledakan. Selanjutnya pada persamaan yang ke-18 ini merupakan tahap percabangan yang kedua, di mana radikal oksigen itu dia bereaksi dengan hidrogen menggunakan laju K5, lalu dia kembali menghasilkan 2 radikal baru, yaitu hidroksil dan juga hidrogen. Nah, percabangan ini dia tuh akan terus berlanjut, di mana kayak satu radikal oksigen ya akan menghasilkan 2 radikal baru, sehingga menyebabkan efek kumulatif, di mana populasi radikal ini dia akan tumbuh secara eksponensial, sehingga sistem itu bisa mencapai kondisi di mana dia tidak terkendali. Nah, dari reaksi tadi kita dapat menjelaskannya melalui kurva batas ledakannya. Jadi, kurva ini itu dia menggambarkan peta kondisi reaksi H2 tambah O2 berdasarkan 2 variabel utama, yaitu sumbu, dia berada pada sumbu X, dan juga tekanan logaritmik, dia berada pada sumbu Y. Nah, yang pertama itu ada keadaan steady reaction atau reaksi tunak. Pada zona ini, reaksinya itu dia berlangsung secara stabil dan juga terkendali. Lalu laju pembentukan dan pemusnahan radikalnya juga masih tergolong seimbang sehingga tidak terjadi ledakan. Nah, pada zona ini dia tuh berada pada tekanan tinggi, yaitu log P sekitaran 5-6, masih tergolong sistem yang aman dan juga terkontrol. Lalu ada explosion atau ledakan, di mana ini adalah zona yang berbahaya. Kenapa? Karena di sini tuh laju pembentukan radikal itu dia jauh melebihi laju terminasinya, sehingga reaksi yang bercabang itu dia tak terkendali dan juga terjadi ledakan. Pada zona ini dia berada di tekanan yang menengah dengan suhu sekitar 700 sampai 800 Kelvin dan merupakan wilayah ketidakstabilan termal dan juga kimia. Selanjutnya ada bagian lower limit atau batas bawah. Nah, batas bawah ini dia sedikit menarik. Kenapa? Karena di bagian bawah ini dia berada pada tekanan tertentu, justru tidak terjadi ledakan. Karena radikal bebas itu dia lebih mudah mencapai dinding reaktor dan musnah sebelum sempat berkembang. Akhirnya radikal ini dia akan hilang ke dinding dan keadaan terminasi dini. Lalu tekanannya itu terlalu rendah sehingga molekul itu dia akan jarang untuk bertubrukan. Nah, selanjutnya adalah upper limit atau batas atas. Nah, teman-teman, di batas atas ini justru tekanannya itu terlalu tinggi. Sehingga apa? Sehingga reaksi bercabang itu dia agak terhambat. Karena radikal HO2 ini yang terbentuk itu dia tidak cukup reaktif untuk meneruskan rantai percabangan. Nah, pada saat tekanan tinggi itu, radikal HO2 itu dia akan bertumbukan dengan molekul lain dan terdeaktivasi. Sehingga efeknya itu rantai percabangan akan terhenti. Keadaan selanjutnya adalah thermal explosion atau ledakan termal, di mana di zona paling kanan atas kurva itu dia berada pada suhu sangat tinggi, yaitu lebih dari 900 Kelvin. Panas yang dihasilkan itu sudah melebihi kemampuan sistem untuk membuangnya, melepasnya dari sistem, sehingga terjadi ledakan termal bukan karena percabangan radikal, melainkan karena akumulasi dari panas itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurva ini sebenarnya dia mengajarkan kepada kita bahwa ledakan itu bukan semesta-mesta hanya karena suhu yang tinggi. Ada jendela tekanan dan suhu tertentu di mana sistem itu bisa aman dan juga dia bisa berada di luar sistem sehingga bisa menyebabkan ledakan baik dari bawah maupun dari atas batas tekanannya. Inilah yang membuat reaksi H2 dan O2 ini sangat unik sekaligus sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya kita bahas mengenai penerapan reaksi peledakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sering dikaitkan dengan bahaya, reaksi peledakan ini tuh sebenarnya memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi berbagai teknologi modern bekerja dengan memanfaatkan prinsip reaksi peledakan yang terkontrol. Mari kita lihat beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, itu adalah mesin kendaraan bermotor.
Di dalam mesin pembakaran internal, campuran bahan bakar dan udara dibakar secara cepat di dalam silinder. Sebagai contoh, pembakaran oktana dapat menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan energi dalam jumlah yang besar. Energi tersebut meningkatkan tekanan gas sehingga mendorong piston dan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Karena itu, setiap kali mengendarai motor atau mobil, sebenarnya kita sedang memanfaatkan energi dari reaksi kimia yang berlangsung sangat cepat di dalam mesin. Yang kedua, ada gas LPG yang digunakan untuk memasak. LPG terdiri atas propana dan butana yang dapat terbakar menghasilkan energi panas. Dalam kondisi normal, pembakaran LPG berlangsung secara terkendali dan aman. Namun, apabila terjadi kebocoran dan gas bercampur dengan udara dalam konsentrasi tertentu, campuran tersebut dapat menjadi sangat mudah terbakar. Jika terkena percikan api, reaksi pembakaran berlangsung sangat cepat sehingga dapat menimbulkan ledakan. Oleh karena itu, penggunaan detektor gas dan ventilasi yang baik sangat penting untuk menjaga keselamatan. Penerapan berikutnya yang sangat menarik adalah airbag kendaraan yang sempat kita bahas tadi. Saat terjadi benturan, sensor kendaraan akan mengirimkan sinyal untuk memicu reaksi kimia dalam airbag. Reaksi tersebut menghasilkan gas nitrogen dalam jumlah besar hanya dalam hitungan milidetik. Nah, gas nitrogen tersebut mengisi kantong airbag sehingga mengembang sangat cepat dan melindungi penumpang dari benturan keras. Ini merupakan contoh nyata bagaimana reaksi yang sangat cepat dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Selanjutnya, ada juga beberapa reaksi peledakan yang digunakan dalam berbagai bidang kimia lainnya. Contohnya, pada kembang api yang teman-teman gunakan pada saat tahun baru, reaksi ini itu menghasilkan cahaya dan warna yang sangat indah. Ini juga memanfaatkan reaksi peledakan. Dalam pertambangan dan konstruksi, bahan peledak digunakan untuk memecah bantuan secara efisien. Pada roket dan teknologi antariksa juga, energi besar dari reaksi pembakaran ini dimanfaatkan sebagai gaya dorong untuk meluncurkan wahana keluar angkasa. Bahkan dalam dunia medis terdapat teknologi litotripsi, yaitu penghancuran batu ginjal menggunakan gelombang kejut yang bekerja berdasarkan prinsip serupa. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi peledakan tidak hanya berkaitan dengan kehancuran, tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kinetika polimerisasi berantai. Kinetika polimerisasi berantai terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap inisiasi. Kita lihat pada persamaan 19, yaitu proses ini dimulai ketika molekul inisiator menyerap panas atau cahaya sehingga mengalami pemutusan secara homolitik menjadi 2 radikal yang bebas yang sangat reaktif, dan pada persamaan 20 yaitu radikal ini kemudian menyerap monomer pertama yaitu M dan mengubahnya menjadi radikal monomerik atau M radikal M1. Secara kinetika, tahap pemecahan inisiator berjalan sangat lambat sehingga menjadi tahap penentu laju yang dirumuskan pada persamaan 21, yaitu laju reaksi sama dengan konstanta inisiasi dikali dengan konsentrasi inisiator. Setelah pusat aktif terbentuk, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap propagasi atau pertumbuhan rantai. Di tahap ini, yaitu pada persamaan 22 dan 23 adalah radikal monomer yang telah aktif pada tahap inisiasi tadi akan menyerang monomer bebas lainnya berturut-turut hingga membentuk rantai panjang, yaitu radikal Mn. Pada persamaan 24 adalah laju reaksi propagasi. Laju reaksi propagasi dirumuskan R sama dengan konstanta propagasi dikali dengan konsentrasi monomer dikali dengan konsentrasi radikal monomer. Karena tahap ini berlangsung luar biasa cepat, sistem segera mencapai kondisi tunak atau steady state, di mana jumlah radikal yang terbentuk akan sama dengan jumlah radikal yang hilang. Mengingat tahap reaksi propagasi ini berlangsung sangat cepat, di mana laju dari pertumbuhan konsentrasi total sama dengan laju penentu pada langkah inisiasi, sehingga pada persamaan 25 yaitu laju pertumbuhan atau pembentukan dikali dengan konsentrasi radikal monomerik diper dengan waktu
sama dengan 2 kali faktor efisiensi dikali dengan konstanta inisiasi dikali dengan konsentrasi inisiator. Tahap terakhir adalah tahap terminasi, yaitu berhentinya pertumbuhan polimer rantai tidak bertumbuh selamanya pada persamaan 26, yaitu dua ujung rantai yang sama-sama membawa radikal aktif saling bertabrakan. Elektron mereka akan berpasangan membentuk ikatan tunggal yang stabil, yaitu N tambah M. Dianggap laju terminasi tidak bergantung pada panjang rantai polimer, maka hukum laju reaksinya yaitu pada persamaan 27, yaitu R sama dengan konstanta terminasi dikali dengan konsentrasi radikal monomerik, dan pada persamaan 28 yaitu perubahan konsentrasi radikal pada proses terminasi, yaitu D dikali dengan konsentrasi monomerik dibagi dengan waktu sama dengan -2 dikali dengan konstanta inisiasi dikali dengan konsentrasi radikal monomerik dipangkatkan 2. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi polimerisasi bertahap atau stepwise polymerization atau polimerisasi kondensasi. Pada mekanisme ini, monomer yang memiliki dua gugus fungsi saling bereaksi membentuk rantai polimer. Setiap tahap reaksi menghasilkan molekul kecil sebagai produk samping yang biasanya itu adalah air atau H2O. Contoh yang ditunjukkan pada gambar yaitu pembentukan nilon 66 dari heksametilen diamina dan asam adifat. Gugus amina bereaksi dengan gugus karboksilat membentuk ikatan amida sambil melepaskan air. Reaksi ini terjadi berulang kali sehingga menghasilkan rantai polimer yang semakin panjang dan akhirnya terbentuk polimer nilon. Polyester dan poliuretan juga terbentuk dengan jalan yang sama, yaitu kondensasi yang dapat diharapkan mengikuti hukum laju reaksi berorde 2 terhadap konsentrasi OH dan COOH atau A, yaitu bisa dilihat pada persamaan 29 di mana D dikali konsentrasi A per dt sama dengan min K dikali konsentrasi OH dikali dengan konsentrasi A. Mengingat untuk setiap satu gugus OH yang terdapat pada setiap COOH, maka persamaan tersebut akan menjadi D dikali konsentrasi A per dt sama dengan min K dikali konsentrasi A kuadrat, seperti yang bisa kita lihat pada persamaan ke-30. Dari persamaan-persamaan di atas, diasumsikan juga bahwa konstanta laju reaksi kondensasi tidak tergantung pada panjang rantai, sehingga K menghasilkan konstan selama reaksi. Secara sederhananya dapat diselesaikan yaitu pada persamaan ke-31 di mana konsentrasi A sama dengan konsentrasi awal per 1 ditambah KT dikali dengan konsentrasi awal, di mana fraksi P dari gugus COOH disederhanakan sebagai fungsi T. Pada persamaan 32, yaitu P sama dengan konsentrasi awal dikurang konsentrasi A per konsentrasi awal, sehingga P sama dengan KT dikali konsentrasi awal per 1 ditambah KT dikali konsentrasi awal dikali dengan KT. Penerapan reaksi polimerisasi berantai dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Kemasan makanan dan kantong plastik polimerisasi adisi.
Plastik komersial yang paling banyak diproduksi di dunia dibuat melalui reaksi polimerisasi adisi, di mana ikatan rangka pada monomer alkena terbuka dan saling menyambung tanpa kehilangan atom. Contohnya yaitu polietilena atau PE, dibuat dari polimerisasi gas etena. Polimer ini digunakan untuk membuat kantong belanja atau kresek, membungkus makanan, plastik wrap, dan botol susu. Kedua yaitu PE dipilih karena sifatnya yang fleksibel, tahan air, dan ini tidak mudah bereaksi dengan zat lain. Yang kedua itu polipropilen atau PP, dibuat dari polimerisasi propena. Plastik jenis ini lebih kaku dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi sehingga sangat aman digunakan sebagai wadah makanan ramah gelombang mikro atau microsafe dan botol susu bayi. Yang kedua itu penerapannya pada industri tekstil dan pakaian sintetis. Polimerisasi kondensasi kain modern tidak lagi hanya mengandalkan serat alami seperti kapas atau sutra. Polimerisasi kondensasi reaksi gabungan monomer yang melepaskan molekul kecil seperti air memungkinkan terciptanya serat sintetis yang kuat dan elastis. Contohnya yaitu nilon poliamida, terbentuk dari polimerisasi kondensasi antara asam dikarboksilat dan diamin, serta nilon sangat kuat, ringan, dan cepat kering sehingga digunakan untuk pakaian olahraga, stoking, tali tambang, tenda, hingga sikat gigi. Polyester atau PET dibuat dari polimerisasi asam tereflatat dan etilen glikol. Selain digunakan sebagai serat pakaian anti kusut, polimer ini juga merupakan bahan utama untuk membuat botol plastik minuman kemasan atau botol PET. Penerapan selanjutnya yaitu 3 alat masak anti lengket atau teflon. Polimerisasi adisi. Ketika Anda menggoreng telur tanpa minyak di wajan anti lengket, Anda sedang memanfaatkan sifat unik dari produk polimerisasi bernama politetrafluorenetena atau PTFE atau yang populer dengan merek dagang teflon. Mekanismenya yaitu gas tetrafluoroetana mengalami polimerisasi adisi membentuk rantai karbon yang seluruhnya diselimuti oleh atom fluoron. Kelebihannya yaitu ikatan karbon fluorin merupakan salah satu ikatan tunggal terkuat dalam kimia organik. Hal ini membuat teflon sangat stabil pada suhu tinggi, tahan terhadap zat kimia asam atau basa, dan memiliki permukaan yang sangat licin sehingga molekul makanan tidak dapat menempel. Yang keempat yaitu peralatan rumah tangga dan otomotif seperti polimerisasi khusus. Contohnya yaitu polyvinyl chloride atau PVC. Hasil polimerisasi dari vinyl klorida. Polimerisasi ini bersifat keras, kaku, dan sangat tahan lama, menjadikannya bahan standar untuk pipa air rumah tangga, talang bumbung, dan pelapis kabel listrik. Yang selanjutnya itu polistirena atau PS. Polimerisasi dari stirena menghasilkan plastik keras yang jika ditiup dengan gas akan membentuk expanded polyester atau yang kita kenal dengan styrofoam. Digunakan sebagai pelindung benturan dalam kardus elektronik dan wadah makanan sekali. Selanjutnya, di saat ini kita masuk ke dalam materi dampak dan pengendalian reaksi polimerisasi. Dampak yang pertama yaitu perubahan struktur molekul dan berat molekul. Pada reaksi polimerisasi, molekul-molekul kecil yang disebut monomer bergabung membentuk rantai panjang yang disebut polimer. Akibatnya, struktur molekul berubah menjadi lebih kompleks dan berat molekulnya meningkat secara signifikan. Semakin banyak monomer yang bergabung, semakin besar berat molekul monomer yang terbentuk.
Yang kedua, terbentuknya cabang dan ikatan silang. Selama proses polimerisasi, rantai polimer dapat membentuk cabang atau bahkan saling terhubung melalui ikatan silang atau cross-linking. Ikatan silang ini membuat material menjadi lebih kuat, lebih kaku, dan lebih tahan terhadap panas maupun bahan kimia. Contohnya terdapat pada resin termoset dan karet vulkanisasi. Yang ketiga, peningkatan viskositas sistem reaksi. Seiring bertambah panjangnya rantai polimer, campuran reaksi menjadi semakin kental. Peningkatan viskositas ini dapat mempersulit proses pengadukan, perpindahan panas, dan pencampuran bahan selama reaksi berlangsung. Yang keempat, pelepasan energi panas atau reaksi eksoterm. Sebagian besar reaksi polimerisasi bersifat eksoterm, yaitu menghasilkan panas. Jika panas yang dihasilkan terlalu besar dan tidak dikendalikan, suhu reaksi dapat meningkat drastis sehingga menyebabkan reaksi tidak terkendali atau bahkan menimbulkan resiko keselamatan. Selanjutnya, yang kelima, degradasi dan kerusakan lingkungan. Produk polimer yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi limbah yang sulit terurai di lingkungan. Selain itu, beberapa proses polimerisasi dapat menghasilkan zat sisa yang berpotensi mencemari tanah, air, dan udara. Kita masuk ke dalam pengendalian reaksi polimerisasi. Pengendalian yang pertama yaitu temperatur reaksi. Suhu reaksi harus dijaga pada rentang tertentu agar laju polimerisasi tetap stabil. Pengendalian suhu biasanya dilakukan menggunakan sistem pendingin atau pemanas sehingga reaksi tidak berlangsung terlalu cepat. Yang kedua, penggunaan inisiator dan katalis. Inisiator digunakan memulai pembentukan rantai polimer, sedangkan katalis mempercepat reaksi tanpa ikut habis bereaksi. Pemilihan jumlah dan jenis inisiator atau katalis yang tepat membantu mengontrol kecepatan reaksi dan sifat produk. Yang ketiga, kita masuk ke dalam pengendalian berat molekul menggunakan chain transfer agent. Chain transfer agent adalah senyawa yang membatasi pertumbuhan rantai polimer. Penggunaannya membantu menghasilkan polimer dengan berat molekul yang diinginkan sehingga sifat produk dapat dikontrol sesuai kebutuhan. Yang keempat, pengendalian konsentrasi monomer. Jumlah monomer yang tersedia mempengaruhi laju dan hasil polimerisasi. Dengan mengatur konsentrasi monomer, ukuran rantai polimer dan efisiensi reaksi dapat dikendalikan. Yang kelima, penggunaan inhibitor dan retarder. Inhibitor berfungsi menghentikan reaksi polimerisasi, sedangkan retarder yaitu mempercepat laju reaksi, sehingga keduanya digunakan untuk mencegah reaksi berlangsung terlalu cepat atau terjadi polimerisasi yang tidak diinginkan selama penyimpanan bahan. Yang keenam, pengendalian atmosfer reaksi. Kondisi atmosfer seperti keberadaan oksigen, nitrogen, atau gas inert lainnya perlu dikontrol. Misalnya, oksigen dapat menghambat polimerisasi radikal bebas sehingga sering digunakan atmosfer nitrogen untuk menjaga reaksi tetap berlangsung optimal. Sehingga secara keseluruhan, reaksi polimerisasi memberikan berbagai dampak seperti peningkatan berat molekul, pembentukan struktur yang lebih kompleks, peningkatan viskositas, dan pelepasan panas. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian yang tepat terhadap suhu, katalis, berat molekul, konsentrasi monomer, inhibitor, serta atmosfer reaksi agar proses berlangsung aman dan menghasilkan polimer dengan kualitas yang diinginkan.